Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Paku-Paku. Hai teman-teman. Wah, udah sebulan nih kita nggak nge-podcast. Teman-teman apa kabar? Wah, iya ya Tik, udah sebulan nih. Lama juga ya. Oh iya, sekarang kan udah masuk kuliah ya. Gimana tugasnya? Udah menumpuk apa masih santai aja? Tugasnya sih udah numpuk nih. Tapi pokoknya untuk teman-teman semuanya tetap semangat ya kuliahnya. Apalagi kan sekarang daring. Eits, dan jangan lupa jaga kesehatan. Bener banget nih, teman-teman harus selalu semangat gimana pun keadaannya, oke? Oh iya Ra, hari ini di podcast kita kali ini kita bakal kedatangan tamu nggak ya? Iya dong Tik, pastinya. Nih ya, aku ngasih tahu clue-nya. Beliau ini salah satu pengurus. Dan yap, pengurus itu petinggi di Kopma lah. Terus beliau dari jurusan manajemen nih. Ayo, ada yang bisa nebak ke kira-kira siapa ya? Pengurus Kopma Unisba, terus jurusan manajemen. Kira-kira siapa ya? Aku tebak deh coba. Direktur Kopma Unisba kan? Yaps, benar banget Tik. Ya jelas dong Ra, bener. Kita kan sekarang lagi sama Bapak Direktur Kopma Unisba. Jeng, 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 jeng. Ini dia Bapak Ilham. Wah, halo Pak Ilham. Apa kabar nih Pak? Akhirnya ya mampir di Poku-Poku. Alhamdulillah, kabar aku sekarang baik-baik aja. Walaupun emang keadaan di luar sedang gak baik-baik aja ya. Terus, kalau sekarang kabar kalian gimana? Kalau keadaan aku sih Pak, alhamdulillah luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah juga nih kalau keadaan aku baik-baik aja. Oh iya Pak, bener banget sih sekarang keadaan di luar emang memprihatinkan banget. Semoga segala sesuatunya makin membaik, amin. Amin ya Allah. Dan mau ingetin juga ya buat teman-teman semuanya, kalau misalkan mau keluar, jangan lupa ya tetap menjaga protokol kesehatan. Oh iya Pak, teman-teman pokok-pokok di sini kan siapa tahu masih ada yang belum kenal nih sama Pak Direktur. Boleh dong Pak Ilham perkenalan diri dulu. Kan tak kenal maka tak aruf. Siapa tahu ciwi-ciwi di luar sana ada yang kepo gitu. Wah, Bapak Direktur ini masih single atau enggak ya? Wah, betul sekali nih Tik, pada kepo tahu. Aduh, pengurus satu ini emang tengil ya. Oke, langsung aja ya. Kasian tuh, udah pada nungguin. Baik, nama aku Ilham Fadilah. Biasa dipanggil Ilham. Jurusan aku yang paling banyak diminati di Unisba, yaitu manajemen. Tentunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan alhamdulillah sekarang diamanahi sebagai Nahkoda Koperasi Mahasiswa Unisba. Ya, bisa disebut direktur. Tadi ngomong-ngomong soal status. Kalau status aku sih kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Pak, banyak yang kepo tahu. Shh, udah. Biar aku aja yang tahu soal status aku sekarang. Oh iya Pak Ilham, kita pengen tahu nih, kenapa sih dari sekian banyaknya UKM dan LKM yang ada di Unisba, Pak Ilham tertarik untuk masuk Kopma? Bisa dong ceritain gimana awalnya sampai bisa daftar Kopma Unisba? Oke, kembali ke laptop. Jadi, awal mula aku masuk Kopma Unisba, awalnya sih coba-coba. Keterusan. Udah kayak pelaku bakso borak aja ya. Enggak. Sebenarnya, aku masuk Kopma Unisba karena kepengen sesuai jurusan yang aku pilih di perkuliahan, yaitu ekonomi atau bisnis. Atau manajemen yang aku tadi sebut tadi tuh. Dan kebetulan ada Kopma Unisba. Ya udah deh, aku ngebet, kepengen jadi pengurus Kopma Unisba. Oh iya, selama Bapak menjabat di Kopma, apa aja sih ilmu dan pengalaman yang udah Bapak dapet? Banyak pastinya yang aku dapat selama aku di Kopma Unisba. Baik benefit dan juga profit.
baik itu ilmu perkoperasian dan juga ilmu bagaimana kita mengelola usaha, baik itu operasional usaha, keuangan, sama sumber daya manusianya. Pokoknya seru deh. Tapi tahu nggak, kita juga dapat SHU kayak dividen gitu. Terus ada lagi nih, kita juga jadi banyak teman. Di dalam UNIF kita jadi tahu dari berbagai jurusan. Terus kita juga jadi kenal sama kopma UNIF lain. Pokoknya buat masalah relasi gak ada tandingannya sama yang lain. Pokoknya seru sekali lah pokoknya. Wah, banyak banget ya Pak yang didapat. Pak Ilham, kan sekarang lagi pandemi kayak gini nih. Terus gimana sih sama sistem yang dilakukan oleh Kopma Unisba sendiri? Apakah ada yang berubah ataukah masih sama aja? Ini menarik sekali nih. Gara-gara pandemi, UNIF tutup kan ya. Nah, berimbas ke operasional Kopma yang gak bisa operasional kayak biasanya. Alhamdulillah sih menurut aku. Pengurus langsung dapat challenge baru. Gimana caranya bisa tetap menjalankan roda organisasi sampai ke pelabuhan yang kita tuju? Solusinya gimana? Nah, solusi yang kita lakukan adalah bekerja secara work from home gitu. Keren gak tuh? Jadi pembelajaran baru buat kita bagaimana kita mengelola operasional usaha secara online, mengelola development koperasi secara online, dan manage anggota secara online. Begitu Tikra kurang lebihnya. Nah bener banget sih Pak, di masa pandemi ini tuh mengharuskan kita apa-apa serba online. Bahkan kita kuliah sama belajar aja tuh online kan Pak. Oh iya, kan tadi kita udah ngomongin terkait sistem Kopma Unisba. Nah, dalam melaksanakan sistem yang sekarang serba online, ada nggak sih Pak kendala-kendala yang terjadi? Dan apabila ada, bagaimana Bapak selaku Direktur Kopma Unisba mengatasi hal itu? Pastinya ada dong. Karena aku juga kaget kan ya. Ya ada nih, contohnya nih di bidang ADM dan keuangan kan kendala juga. Karena nggak bisa atau sulit gitu dibuat secara online. Nah itu jadi kendala juga buat kita. Masa iya kan ngitung duit secara online? Terus ada juga usaha kita nih. Core kita kayak Kopmart, fotokopi kan di dalam. Jadi ya akhirnya kan nggak operasional gitu. Nah kita mikir lagi tuh gimana caranya biar bisa operasional. Tapi dengan solusi yang alhamdulillah terselesaikan, kita bisa membuka platform secara online gitu. Kayak contohnya di media sosial kita ada di Instagram @haloshopping, terus website sama marketplace. Terus yang menarik nih, di fotokopi kita ada Just Tip online gitu. Kita bisa membeli buku secara online gitu di Kopma Unisba begitu. Terus poko-poko ini juga kan, ini bisa terlaksana dan yang memungkinkan dilakukan secara online karena akibat dari COVID-19. Keren deh pokoknya program poko-poko ini. Sebentar, poko-poko ini singkatan dari apa sih? Dika, kira? Wah, mantep Pak. Nah, untuk singkatan poko-poko sendiri yaitu Podcast Kopma Unisba. Oh, Podcast Kopma Unisba. Keren namanya ya. Iya dong Pak. Oh iya Pak, terkait usaha Kopma nih. Nah, untuk usaha sendiri bagaimana Pak? Apakah tetap stabil ataukah mengalami peningkatan? Kalau mengenai kestabilan sih kayaknya berdampak ke semua pelaku ekonomi dunia deh. Jadi Kopma Unisba juga merasakan dampak dari penurunan grafik ekonomi dunia. Secara basically Kopma Unisba kan bergerak di bidang ekonomi. Begitu sih Ra, kesimpulan dari kestabilan Kopma sekarang. Tapi dengan adanya ini, kita tidak patah semangat dan selalu optimis
kalau di setiap ujian yang kita dapat akan baik di ujungnya asalkan kita selalu berusaha dan berdoa. Nah, terus gimana nih strategi Pak Ilham sendiri dalam mempertahankan usaha Kopma Unisba? Cara mempertahankan ya? Kalau strategi kayak gitu nggak ada deh. Karena secara sistem, asas, dan prinsip, secara tidak langsung juga koperasi sudah terset menjadi ekonomi masa depan. Dan secara penelitian juga, koperasi menjadi sistem terkuat di bidang ekonomi. Paling cepat-cepatnya nih, koperasi bisa collab sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Dibanding dengan yang lain itu bisa ya seminggu atau bahkan ya sehari juga bisa gitu. Jadi kita kepengurusan Koperasi Mahasiswa Unisba dengan cara menjalankan sistem koperasi percaya tidak percaya, dengan sendirinya Kopma akan tetap bertahan. Keren gak tuh? Wah iya Pak, keren sih asli. Iya Pak, keren dong. Tik, Ra, dari tadi aku terus yang ditanya. Aku dong yang nanya sekarang. Boleh kan? Boleh Pak, nanya apa? Boleh dong Pak, Pak Ilham mau nanya apa? Asli nih, aku tanya yang susah loh. Jangan yang susah-susah dong Pak. Iya benar Pak. Oke. Aku kasih yang gampang banget. Oke, siap Pak. Nih ya. Kalian sebagai penerus Kopma Unisba, calon direktur, calon manajer. Oke, aku beri satu pertanyaan. Efek selama ini atau perubahan-perubahan karena adanya COVID-19, apa yang kalian rasakan di Kopma Unisba dan yang gak mungkin kalian rasakan di tempat lain atau organisasi lain? Itu aja sih pertanyaannya. Coba jawab satu-satu. Kalau menurut aku sih emang ya sekarang Pak efek yang dirasain tuh bagaimana cara kita harus tetap beradaptasi dengan keadaan yang mengharuskan untuk online nih. Walaupun begitu ya kita tetap melaksanakan kayak proker-proker yang memang telah direncanakan dengan berbagai plan, ide dan gagasan baru melalui beberapa platform yang memang sudah tersedia. Terus yang membedakan Kopma dengan organisasi lain mungkin dari segi pengelolaan nih usaha Kopma sendiri tuh pengelolaannya tuh secara efisien dan efektif. Terus gimana sih mereka survive dalam mengembangkan usaha-usahanya di tengah pandemi kayak gini. Di Kopma sendiri juga melatih kita sebagai kader koperasi yang tangguh dalam melakukan pengelolaan koperasi itu sendiri. Nah aku setuju banget tuh Pak sama Ira. Karena di masa pandemi ini tuh serba online, jadi mengharuskan kita tuh bisa fleksibel gitu. Terutama kayak di Kopma nih. Kan Bapak juga nanya nih, apa yang kamu dapetin di Kopma yang enggak di organisasi lain? Tentunya karena Kopma khususnya bekerja di bidang usaha gitu, jadi tahu gimana cara mempertahankan agar usaha ini tetap stabil terutama di masa pandemi ini. Udah gitu kayak ada proker-proker yang seharusnya kita laksanakan secara offline, tapi karena sekarang pandemi kita harus bisa menyesuaikan itu secara online dan kita tetap harus bisa melaksanakannya itu. Wah, keren juga ya jawabannya. Udah cocok nih jadi penerus Kopma. Wah iya, amin Pak. Amin. Wah gak kerasa ya Ra, Pak kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang Kopma. Nah sebelum kita tutup episode 2 Poko-Poko kali ini, ada gak sih yang mau Pak Ilham sampaikan ke seluruh anggota Kopma, baik itu ke pengurus atau bahkan nih ke maba-maba yang bakal masuk Kopma? Paling ini sih, teman-teman dari awal masuk universitas tuh tujuannya apa? Nah, saya kasih tahu ya, teman-teman masuk universitas itu harus ada 2 yang harus teman-teman dapat. Yang pertama soft skill, yang kedua hard skill. Itu harus balance gitu, 50%, 50%. Hard skill sendiri itu apa yang harus bisa didapat? Yaitu akademik yang teman-teman pilih itu, dari jurusan teman-teman pilih. Yang kedua itu soft skill. Apa sih teman-teman yang bisa didapat di soft skill ini? Cari di mana teman-teman?
Nah, teman-teman bisa cari di unit UKM dan juga LKM universitas gitu. Begitu. Nah, apa sih yang kalau misalkan teman-teman masuk ke LKM Kopma Unisba gitu, Koperasi Mahasiswa Unisba. Nah, teman-teman bakalan akan mendapatkan poin plus di Koperasi Mahasiswa Unisba. Apa aja sih yang bakalan dapat di Koperasi Mahasiswa Unisba? Ya tadi, soft skill sendiri itu teman-teman itu mencari pengalaman ya. Pengalaman gitu. Teman-teman kan harus bisa tahu gitu. Arti dari pengalaman itu yaitu pembelajaran yang paling berharga. Apa sih yang bakalan didapat dari Kopma Unisba? Yang pertama, berorganisasi. Berorganisasi itu apa sih? Teman-teman kan udah tahu ya dari awal masuk universitas gitu. Organisasi itu apa? Yaitu sekumpulan orang-orang yang punya tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan sendiri itu nggak gampang gitu. Jadi harus melewati luka-liku roda organisasinya sendiri gitu. Nah, itu bakalan jadi pengalaman teman-teman. Yang keduanya apa? Ilmu koperasi. Nah, yang tadi kita sebutkan dan ceritakan gitu, sistem koperasi dan segala macam gitu yang tadi udah disebutin tuh. Terus apalagi yang bakal dapat? Ilmu usaha gitu. Nah, di sini teman-teman harus tahu bahwa salah satu LKM yang ada di Universitas Islam Bandung yang real punya usahanya yaitu cuman ada di Koperasi Mahasiswa Unisba gitu. Di yang LKM dan UKM lain itu nggak ada, cuman ada di Koperasi Mahasiswa Unisba. Jadi makanya teman-teman bakalan tahu cara mengelola operasional usaha ya cuman di Kopma Unisba gitu. Terus teman-teman bakal langsung terjun ke masyarakat gitu. Konsumennya tuh masyarakat gitu. Dan juga teman-teman bakalan mengatur anggota gitu. Karena sistem koperasi tadi gitu. Ya itu sih paling yang bakalan jadi poin plus ketika teman-teman masuk Koperasi Mahasiswa Unisba gitu. Ya udah paling closing statement dari saya itu aja. Mindset teman-teman gimana sih dari awal, dan itu paling yang harus ditanam dari sekarang. Paling itu aja Tikra. Wah iya Pak, bener banget yang tadi Pak Ilham jabarin, bahwa kita tuh ketika kuliah harus punya tujuan, punya planning, untuk kedepannya tuh kita ingin seperti apa sih? Nah, jadi buat kalian semua mahasiswa Universitas Islam Bandung nih yang baru masuk ataupun mahasiswa lama, tunggu apa lagi? Mending dari sekarang yuk daftarkan diri jadi anggota Kopma Unisba, karena sekarang adalah gelombang terakhir nih teman-teman. Jadi pendaftarannya itu dari tanggal 28 September sampai 8 November 2020. Jangan sampai ketinggalan loh teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, bener banget tuh. Buruan yang mau daftar. Sebelum ditutup nih, aku punya pantun. Terus kalian Tikra jawab ya. Cakep gitu. Oke, Pak. Mang Oleh jago sulap. Cakep. Kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Pak. Terima kasih banget ya buat hari ini. Kita seneng banget udah kedatangan Pak Ilham. Dan jangan kapok buat Pak Ilham untuk mampir di episode Poku-Poku yang selanjutnya. Dan tentunya kita bakal ngebahas hal-hal yang lebih seru lagi. Ya siap-siap. Makasih juga ya udah ngundang ke Poku-Poku. Gak bakal kapok deh kesini. Nah, sebelum kita tutup, coba dong Pak kita tes jargon Kopma Unisba. Oke, kalau gitu aku tutup dengan jargon Kopma Unisba. Kalau aku bilang Kopma Unisba, jawab Bravo Kopma ya. Oke. Kopma Unisba, Bravo Kopma. Oke, kalau gitu bye teman-teman. Sampai jumpa lagi di Poku-Poku episode selanjutnya. Teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.